Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Terima kasih kepada siswa-siswi SMP IT Al-Fawas yang selalu bersemangat dalam belajar. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan pembelajaran kita kali ini yakni pembelajaran PPKN kelas 7, kita akan belajar atau membahas materi yakni arti penting dalam pemahaman karakteristik daerah tempat tinggal. Sebelumnya kita sudah belajar tentang daerah, karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI. Ya, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang arti penting dalam pemahaman karakteristik daerah tempat tinggal. Tujuan pembelajaran kita yakni mengasosiasikan karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI. Yang kedua, mewujudkan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI. Dan yang ketiga, berpikir kritis dan kreatif dalam memahami karakteristik daerah tempat tinggal. Ya. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa setiap daerah, setiap negara pasti memiliki ciri khas dari daerahnya tersebut atau dari negaranya tersebut. Tidak terkecuali negara Republik Indonesia. Ya. Setiap negara memiliki karakter-karakter itu. Karakter tersebut merupakan ciri khas, ya, ciri khas yang bisa dilihat oleh setiap negaranya. Akan tetapi dalam hal ini kita tidak membahas tentang ciri khas atau karakteristik dari setiap negara. Kita akan membahas tentang karakteristik dari setiap daerah. Ya. Bahwa kita ketahui di Indonesia memiliki 34 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ya. Dari provinsi-provinsi itu pasti memiliki ciri khas. Baik dari segi budaya, baik dari segi bahasa, baik dari segi kesenian, dan lain sebagainya, itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Contoh, ciri khas Provinsi Jawa Barat ya, itu berbeda dengan ciri khas Provinsi Jawa Tengah. Walaupun itu sama-sama Jawa, ya, sama-sama Jawa atau sama-sama di Pulau Jawa. Akan tetapi ciri khasnya berbeda, ya. Seperti bahasa, ya, di Jawa Barat umumnya menggunakan bahasa Sunda. Akan tetapi di Jawa Tengah atau di Jawa Timur umumnya menggunakan bahasa Jawa, ya. Ini sudah berbeda. Tapi perbedaan tersebut tidak lantas membuat kita siapa yang terbaik, tidak. Karena setiap daerah semuanya di Indonesia semuanya itu mempunyai menjadi daerah-daerah terbaik, ya, yang mendukung terselenggaranya pemerintahan di Indonesia. Oke. Tapi karakteristik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri, ya, karakteristik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri dari dulu sampai dengan sekarang saat ini, yakni adalah persatuan dan kesatuan, kerjasama dan gotong royong. Nah, ini karakteristik. Jadi karakteristik bangsa Indonesia, ya, dari dulu sampai dengan sekarang adalah kerjasama. Bangsa Indonesia memiliki karakter yakni kerjasama. Tercermin dalam sidang Kongres Pemuda 1 dan Pemuda 2. Tercermin dalam kebangkitan nasional. Tercermin dalam pengusiran penjajah sampai dengan proklamasi kemerdekaan 1945. Nah, itu semua adalah kerjasama, ya.
Jadi perlawanan penjajah ini merupakan karakteristik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kerjasama adalah karakteristik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Awalnya Indonesia adalah negara yang satu kesatuan, akan tetapi dipecah-pecah menjadi beberapa daerah. Tokoh yang menggagas ide mengenai pemisahan daerah, ya, pemisahan daerah atau otonomi daerah, yakni eh, Bapak Muhammad Yamin. Beliau merupakan penggagas dari ide pemerintahan daerah. Awalnya ada pemerintahan pusat, hanya pemerintahan pusat, tapi menjadi pemerintahan daerah. Dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Nah, gagasan ini diterima ya dan akhirnya menjadi beberapa provinsi di Indonesia yang sekarang kita nikmati, ada 34 provinsi ini. Nah, dalam perjalanannya pemerintah daerah pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintahan daerah ya, atau yang disebut namanya sistem otonomi daerah ya. Sistem otonomi daerah yakni pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri. Ya, mengelola baik dari anggaran, mengelola baik dari warganya, mengelola baik dari ciri khas kebudayaannya, mengelola dari segi bahasanya dan lain sebagainya. Ya, itu semua wewenang dari pemerintah daerah yang menyelenggarakan di daerah tersebut, namanya otonomi daerah. Ya, adanya pemahaman dan pemanfaatan fisik daerah dapat mengoptimalkan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah ini akan lebih memperbaiki, akan lebih memperkuat, salah satunya ya, memperkuat tentang karakteristik daerah tempat tempat tinggalnya. Ya, nah, kearifan lokal memiliki peran penting untuk membangun budaya masyarakat di suatu daerah. Berbagai nilai yang dianut juga dapat menggambarkan martabat dan budaya masyarakat setempat. Ya, jadi penting karakteristik dari setiap daerah. Tidak ada daerah yang lebih baik karakteristiknya, tidak ada daerah yang kurang baik karakteristiknya. Karena semua daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang semuanya adalah semuanya terbaik. Ya, semuanya terbaik. Memiliki kebudayaan yang terbaik, memiliki bahasa yang terbaik. Walaupun berbeda-beda antara provinsi A, provinsi B sampai dengan provinsi Z, ya, tapi memiliki kesatuan, ya, memiliki kesatuan. Baik dari segi bahasa, berbeda-beda bahasanya dari segi budaya, dari segi daerah-daerah, tapi memiliki persatuan bahasa, yakni bahasa Indonesia. Maka dari itu, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, jalinlah terus uh, rasa solidaritas antar bangsa. Semakin kuat rasa solidaritas terhadap bangsa Indonesia dari segi daerah-daerahnya, maka akan semakin kuatlah negara Indonesia ini. Mungkin mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang tidak, karena kesalahan hanya milik saya dan kebenaran semuanya hanya milik Allah. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi